Boom! Bola pedang ki berwarna biru mengeluarkan dengungan tak berujung saat terbang menuju Ao Jiao, yang tangannya penuh dengan situ lei. Bola itu adalah akumulasi dari ribuan pedang ki. Dampaknya sama saja dengan terkena ribuan pedang. Ini adalah langkah mematikan Liu Chen. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Ao Jiao dalam satu serangan, untuk memaksanya menyerah. Pada saat kritis ini, Xiao Chen yang seperti batu giok di dalam semak tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya cemerlang dan tajam datang dari matanya. Cahayanya menghilang, dan mata Xiao Chen menjadi dingin dan tanpa emosi. Dia berdiri, dan intisari besar yang disebabkan oleh petir berkumpul di tangan kanannya. Xiao Chen mengepalkan tangannya dan meninju bola biru pedang ki yang terbang di udara. Lampu listrik itu meledak seperti api, menghancurkan bola biru yang berisi pedang ki yang tak terbatas. Satu pukulan menghancurkan bola menjadi untaian pedang ki yang menghilang ke segala arah. Pukulan tersebut mematahkan serangan Liu Chen. Xiao Chen melihat dan melihat situ lei membuat Ao Jiao kewalahan. Matanya yang dingin tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Gambar Azure Dragon muncul di bawah kaki Xiao Chen entah dari mana. Itu membawanya ke udara, dan dia meninju tanpa ragu-ragu. Guntur menderu di langit, dan tinju Xiao Chen berkedip dengan lampu listrik yang tampaknya abadi. Rambut panjangnya berkibar, dan dalam cahaya ungu yang gelisah, dia tampak seperti dewa perang yang turun ke alam fana, penuh dengan kekuatan. Begitu Xiao Chen mendekati situ lei, dia mengaktifkan aura penguasa kuno. Aura yang luas menekan seperti gunung, memaksa situ lei membeku. Xiao Chen mengambil kesempatan ini untuk mendekat dan mengirimkan tinju yang berkedip-kedip dengan lampu listrik ungu ke dada situ lei. Bang! Ketika tinju Xiao Chen mendarat di dada situ lei seperti kilatan petir yang melintasi langit, itu mengeluarkan suara yang menggelegar. Intisari besar yang dikaitkan dengan petir mengalir deras ke tubuh situ lei melalui dadanya. Rambut hitam situ lei berdiri tegak karena aliran listrik. Wajahnya memucat, dan tubuhnya terbang kembali. Ao Jiao, masuklah. Bagaimanapun orang-orang ini menyerangmu, aku akan membantumu membalas mereka. Xiao Chen menatap tanpa ekspresi pada dua orang di depannya. Membunuh ki melonjak keluar dari matanya, dan auranya terus membengkak. Kilatan listrik membuat wajah halusnya terlihat sangat mencolok. Ao Jiao mengungkapkan senyuman di wajah pucatnya. Tidak peduli seberapa besar penderitaannya, itu sangat berharga setelah mendengar kalimat ini. Dia tidak perlu meragukan kata-kata Xiao Chen. Entah dia tidak akan mengatakan apapun atau dia melakukan apapun yang dia katakan. Ao Jiao yang lemah berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki cincin roh abadi. Sekarang, situ lei dan Liu Chen memandang Xiao Chen dengan wajah terkejut. Meskipun mereka setengah sage, mereka tiba-tiba merasakan sedikit rasa takut di hadapannya. Xiao Chen telah menghancurkan bola pedang ki Liu Chen dengan satu pukulan dan kemudian menjatuhkan situ lei ke udara dengan pukulan lainnya. Kekuatan yang diungkapkan Xiao Chen setelah mengonsumsi buah baru lahir putih berusia ribuan tahun jauh melebihi ekspektasi mereka. Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan lunar Shadow Saber muncul di genggamannya. Dia memandang keduanya dan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan gerakanmu. Tunjukkan pada saya kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengambil lunar Shadow Saber saya. Liu Chen dan situ lei bertukar pandang, melihat ekspresi tidak percaya satu sama lain. Pendekar pedang berjubah putih yang telah mereka buru dua kali hingga menderita kesengsaraan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku, situ lei, akan memberimu kematian. Situ lei tidak tahan lagi dengan tatapan menghina di mata Xiao Chen. Dia mengayunkan tombaknya dan melancarkan serangan. Di belakang tombak itu, 9 naga api di belakang situ lei melonjak dan terbang dengan liar menuju Xiao Chen. Wajah Liu Chen menjadi dingin. Saat dia melihat lunar Shadow Saber milik Xiao Chen, ekspresi serakah muncul di matanya. Dia segera mengikuti situ lei, mengirimkan 9 bola pedang ki biru seperti bintang. Serangan keduanya justru merupakan teknik bela diri peringkat surga yang mengalahkan Xiao Chen terakhir kali. Mereka berencana untuk melukai Xiao Chen lagi, kali ini tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, keduanya tidak tahu bahwa Xiao Chen mengizinkan mereka mengalahkannya terakhir kali. Sekarang, budidayanya telah meningkat pesat. Dia tidak hanya maju ke Raja Bela Diri tingkat tinggi tetapi juga menyempurnakan intisarinya 2 kali lagi. Sekarang, Xiao Chen tidak seperti dirinya sebelumnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan 2 gerakan ini? Xiao Chen meletakkan tangan kanannya pada pedang dan memiringkan tubuhnya ke depan. Dia dengan cepat mengedarkan intisari untuk tebasan penakluk naga. Dia perlahan menarik auranya yang melonjak, menyembunyikannya. Kemudian dia tetap tidak bergerak seperti naga yang berhibernasi. Dia hanya menganalisis lintasan gerakan pembunuhan keduanya. Ketika 2 teknik bela diri peringkat surga tiba 8 meter di depannya, dia tiba-tiba bergerak. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan maju selangkah. Hanya dengan 1 langkah ini, tanah retak, celah gelap gulita memanjang terus ke depan. Naga tersembunyi di kedalaman, pria itu membuat rencana sebelum mengambil tindakan, Soaring Dragon,
naga itu membubung menembus 9 langit, mengguncang dunia. Saat Xiao Chen melayang ke udara, mengikuti perasaan di dalam hatinya, dia menggambar Lunar Shadow Sabre secara alami, tampak seperti naga sejati yang dengan ganas menggesekkan cakarnya. Naga sejati tak tertandingi di angkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi amukan naga sejati. Bang! Cahaya pedang yang menyilaukan menghancurkan 9 naga api Situ Lei menjadi percikan api yang beterbangan kemana-mana. 9 bola pedang Qi yang mirip bintang milik Liu Chen meledak. Pedang Qi tersebar ke segala arah seperti bidadari yang kehilangan rambutnya tertiup angin. Pedang Qi yang tersisa meledakkan lubang yang dalam di sekitarnya, merusak tanah secara menyeluruh. Setelah mematahkan gerakan pembunuhan kedua kepala klan, satu demi satu, momentum Xiao Chen tidak berkurang. Dia mengirimkan serangan balik yang kuat. Mengenai intisari, Xiao Chen, yang telah menyempurnakan intisarinya 2 kali lagi, tidak lagi takut pada keduanya. Bahkan dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia berani bertarung langsung dengan mereka, tidak lagi khawatir akan terluka. Aura Xiao Chen berkembang di udara saat pedangnya menari. Dia mengeksekusi segala macam teknik bela diri, terus-menerus mendorong Situ Lei dan Liu Chen kembali. Setelah 100 gerakan, Situ Lei dan Liu Chen bisa merasakan darah mereka melonjak. Organ dalam mereka bergetar ketika listrik mengamuk di dalam tubuh mereka. Sebelumnya, keduanya telah menggunakan kultivasi mereka untuk menekan Xiao Chen, membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan dalam 100 gerakan. Kini keadaan telah berubah. Sekarang Xiao Chen setara dengan mereka dalam intisari, keunggulan fisiknya bersinar. Dia telah mengalami 100 gerakan juga. Namun, tubuh fisiknya yang kuat menahan sebagian besar kekuatan eksternal. Saat rambut Xiao Chen berkibar, wajahnya yang halus tampak sangat santai. Pertunjukannya baru saja dimulai. Potongan guntur musim semi, terbakar hingga kehancuran. Orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur. Frost yang berduka, Xiao Chen dengan mudah mengeksekusi teknik pedang 4 musim yang hanya sedikit lebih lemah dari teknik bela diri peringkat surga saat dia sedang makan atau minum. Serangan-serangan ini membuat Situ Lei dan Liu Chen menjadi lebih menyedihkan. Siklus musim, pertumbuhan tanpa akhir. Siklus musim yang dapat menyaingi sebagian besar teknik bela diri peringkat surga mengandung kekuatan musim. Kekuatan yang tak terbatas menyapu, gemuruh musim semi, api musim panas, angin musim gugur, dan embun beku musim dingin. Semua fenomena misterius siklus musim menyatu sempurna ke dalam teknik pedang Xiao Chen. Ketika dia menyerang, hal itu menyebabkan 2 orang, yang Qi dan darahnya sudah tidak stabil, muntah darah dan mundur. Keduanya mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya yang sangat besar membuat daratan bergetar dan menimbulkan awan debu ke udara. 2 pasang mata menatap Xiao Chen, dipenuhi rasa ngeri. Jika kedua lelaki tua itu tertegun tadi, mereka benar-benar ketakutan sekarang. Keduanya adalah setengah sage. Tanpa disangka-sangka, Raja Bela Diri tingkat tinggi menekan mereka hingga mereka muntah darah dan terlempar ke belakang, tak mampu bernapas. Sejak kapan seorang jenius iblis muncul di domain Tianwu? Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Situ Lei berusaha bangkit. Setelah dia memegang tombaknya dengan kuat, dia berkata dengan suara rendah, Liu Chen, kamu orang tua, bahkan jika ada konflik di antara kita, kita tidak bisa lagi menahannya. Seperti yang Anda katakan, Liu Chen juga memiliki ekspresi serius yang sama. Dia berkata, jika kita tidak bisa membunuhnya hari ini, dengan bakatnya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Jubah putih Xiao Chen berkibar saat dia berdiri di atas gambar Azure Dragon di udara. Saat dia melihat 2 orang setengah sage bersiap untuk menggunakan kartu as mereka, tidak ada rasa takut di wajahnya yang tampan dan lembut. Seperti yang dikatakan Xiao Chen di masa lalu, ada perbedaan kekuatan di antara setengah sage. Di masa lalu, Murong Lingfeng telah membunuh Gumu seolah-olah Gumu hanyalah seekor anjing. Jelas sekali, standar kedua orang ini sebelum Xiao Chen mirip dengan standar Gumu, jauh lebih lemah daripada standar 7 raksasa. Begitu Xiao Chen menjembatani kesenjangan dalam intisari, dia tidak perlu takut melawan mereka. Karena keduanya ingin membunuhnya, mengapa dia membiarkan mereka dan meninggalkan potensi masalah? Kali ini, Xiao Chen akan mengakhiri semua kebencian dan dendam pada mereka. Lautan api tak terbatas. Ledakan 9 bintang surgawi. Situ Lei dan Liu Chen berteriak pada saat bersamaan. Mereka tidak lagi menahan gerakan pembunuhan yang mereka sembunyikan sebagai kartu as mereka. Menghadapi Xiao Chen saat ini, jika keduanya masih ingin menahan diri, mereka hanya akan menyerahkan diri pada kematian. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada langkah terakhir ini. Lautan api yang tak terbatas menyebar dari Situ Lei. Kemanapun orang melihat, yang ada hanya nyala api merah. Fenomena misterius ini tampak sangat realistis. Gelombang panas yang melonjak sangat menyengat. Sepertinya lautan api ini bahkan membakar udara. Gelombang api yang sangat besar membengkak di lautan api. Situ Lei berdiri di atas lautan, dan api merah muncul di sekelilingnya. Situ Lei menenggelamkan dirinya dalam api. Lalu dia melemparkan tombak di tangannya.
Itu membawa kekuatan yang tak terbatas saat menekan ke arah Xiao Chen dengan gelombang api yang menggelora. Gelombang api ingin menenggelamkan Xiao Chen, dan tombak ingin menusuk Xiao Chen. Kebencian yang tak terbatas di situ Lei terfokus sepenuhnya pada satu gerakan ini. Di sisi lain, ledakan 9 bintang surgawi Liu Chen sama sekali tidak kalah dengan kekuatan-kekuatan situ Lei. 9 bola pedang ki biru yang mempesona muncul di langit, tampak seperti matahari. Mereka membentuk sebuah cincin dan mulai berputar dengan cepat. Liu Chen berdiri di tengah ring dan mengangkat pedangnya. Tangan kirinya menekan bilah pedang sambil terus mengedarkan intisari miliknya. 9 bola biru pedang ki terbang semakin cepat. Pada akhirnya, mereka tidak lagi tampak seperti 9 bola pedang ki, melainkan badai pedang berbentuk cincin. Dalam badai pedang berbentuk cincin, dengungan pedang yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Mereka saling bertabrakan, berdentang tanpa henti. Mati. Keduanya sepertinya menyelesaikan gerakan pembunuhan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka membawa kekuatan yang luar biasa ketika setengah sage meluncurkannya ke Xiao Chen. Tiba-tiba, seseorang hanya bisa melihat cahaya merah menyala dan badai pedang besar berbentuk cincin menelan tubuh Xiao Chen. Setelah mengeksekusi teknik bela diri terkuat mereka, yang sebelumnya mereka sembunyikan, kedua setengah sage itu tampak sangat lelah. Mereka telah menghabiskan seluruh intisari mereka, menaruh semua harapan mereka pada dua gerakan ini. Situ Lei sedikit terengah-engah sambil bergumam, ini harus mengakhirinya. Setelah menghadapi teknik bela diri peringkat surga tingkat medial yang menghabiskan seluruh intisari kita, bahkan setengah sage terkuat pun tidak akan lolos tanpa cedera. Tidak peduli apa, Xiao Chen hanyalah raja bela diri tingkat tinggi. Tidak peduli betapa jahatnya dia seharusnya tidak bisa lolos dari kematian setelah dua setengah sage melakukan semuanya, tanpa menahan apapun. Liu Chen juga memiliki pemikiran yang sama. Dia melihat sekeliling dengan cemas, ingin tahu seberapa buruk keadaan Xiao Chen setelah menerima serangan mereka. Bang! Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan datang dari lautan api. Setelah kehilangan perlindungan intisari mereka, keduanya merasakan sakit yang menusuk saat melihatnya. Sebuah ledakan dahsyat bergemuruh di lautan api. Gelombang kejut yang mengerikan membentuk awan padat dan besar yang membubung ke langit. Sebuah lubang dalam berbentuk spiral selebar 1 kilometer muncul di tanah. Setelah awan membumbung tinggi dan semua debu mengendap, Situ Lei dan Liu Chen akhirnya bisa melihat situasi di dalam. Xiao Chen berjubah putih berdiri di sana dengan rambutnya berkibar. Wajah halusnya tampak bersemangat tanpa ada tanda-tanda cedera sama sekali. Diagram api aneh melayang di udara di depan Xiao Chen. Itu berkedip dengan cahaya keemasan saat mewujudkan banyak hal, mengandung dunia di dalamnya. Itu tidak mungkin. Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Teknik bela diri aneh macam apa itu? Ia bahkan berhasil memblokir dua teknik bela diri peringkat surga yang dieksekusi oleh dua setengah sage dengan kekuatan penuh mereka. Situ Lei dan Liu Chen terbelalak seolah-olah melihat hal yang paling tak terbayangkan di dunia, sesuatu yang benar-benar melampaui pemahaman dan pengetahuan mereka. Mata Xiao Chen tampak dingin. Dia tidak memberikan banyak waktu kepada keduanya untuk bereaksi saat dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Diagram api Taiji Yin yang terbang ke depan dengan cepat. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan sebuah dunia semuanya terkandung di dalamnya. Api Yin dan api yang saling berkejaran dalam lingkaran, membuat cahaya keemasan diagram Taiji semakin menyilaukan. Itu tampak seperti matahari, abadi dan tidak bisa dipadamkan. Bang! Bang! Dua suara keras terdengar saat diagram api Taiji Yin yang membuat orang-orang tua itu terbang satu demi satu. Situ Lei dan Liu Chen, yang tidak memiliki intisari yang tersisa, tidak dapat menahan diri sama sekali. Orang-orang tua itu seperti layang-layang yang talinya putus, terhuyung-huyung di udara. Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi serius, dan dia menusukkan diagram api Taiji Yin yang ke arah mereka dengan pukulan telapak tangan yang keras. Awan debu beterbangan. Kedua setengah sage ini, yang dulunya sangat menakjubkan dan perkasa, kini hancur menjadi pasta. Sambil berpikir, diagram api Taiji Yin yang ditekan dengan kuat ke tanah perlahan menghilang. Akhirnya, dua berkas cahaya, satu putih dan satu ungu, kembali ke mata Xiao Chen. Xiao Chen memejamkan mata dan terhuyung ke depan, hampir tersandung. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan diagram api Taiji Yin yang setelah mencapai kesempurnaan luar biasa. Karena kurang pengalaman dalam hal itu, dia mengeluarkan terlalu banyak energi mental. Jika Xiao Chen bisa mengendalikannya dengan baik, dia bisa mengurangi sebagian kekuatan gerakan ini, menghemat energi mentalnya. Para penggarap klan Situ dan Liu telah tiba beberapa waktu lalu, mencapai jarak 500 meter dari mereka. Namun, karena pertarungan Xiao Chen dengan dua setengah sage terlalu intens, mereka tidak dapat membantu. Awalnya, para pembudidaya ini yakin bahwa Xiao Chen akan mati. Namun, hasil ini membalikkan ekspektasi semua orang. Hebatnya, seorang raja bela diri tingkat tinggi membunuh dua setengah sage. Selanjutnya, Xiao Chen melakukannya dengan cara yang kejam, menghancurkannya menjadi pasta.
Saat para pembudidaya memandang Xiao Chen beristirahat dengan mata terpejam, ketakutan memenuhi hati mereka. Tidak ada yang berani melangkah maju. Xiao Chen membuka matanya setelah sekian lama. Kemudian dia dengan lembut terbang ke sisa-sisa 2,5 sage, yang tidak lagi menyerupai manusia. Dia memikirkan kembali apa yang terjadi padanya selama beberapa hari terakhir dan menyadari bahwa dia telah bertarung melawan dua rubah tua yang kuat ini dengan pikiran dan tubuhnya. Selama pertempuran ini, dia hampir mati beberapa kali. Dengan mengandalkan fondasi yang kuat dan ketenangan serta ketegasannya yang luar biasa, Xiao Chen akhirnya tertawa terakhir. Dia tidak hanya mendapatkan buah baru lahir putih berusia ribuan tahun yang langka dan berharga, tetapi dia juga meningkatkan budidayanya menjadi raja bela diri tingkat tinggi dan membunuh 2,5 sage. Setelah mengambil cincin spasial dari 2,5 sage, Xiao Chen tidak berlama-lama, malah menuju pintu keluar hutan. Para penggarap kedua klan menatap sosok putih yang perlahan menghilang. Namun, tidak ada seorang pun yang berniat mengikutinya. Setelah masalah ini selesai, Xiao Chen menyimpan prestasinya untuk dirinya sendiri. Dia punya harga dirinya sendiri, caranya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, berita tentang dua tiran dari Azure Peak City, Situ Lei dan Liu Chen, sekarat di tangan seorang pendekar berjubah putih menyebar seolah-olah telah menumbuhkan sayap, mencapai setiap sudut kota. Kedua klan itu menguasai Azure Peak City. Nama Situ Lei dan Liu Chen telah mengguncang semua pakar kota. Di kota berukuran sedang ini, kedua orang ini bagaikan dewa. Ketika orang-orang tiba-tiba mendengar bahwa kedua orang ini telah jatuh ke tangan seorang pemuda pedang berjubah putih, tidak ada yang mempercayainya, mereka menganggapnya sebagai lelucon. Namun, disengaja atau tidak, lebih banyak berita bocor dari kedua klan yang memverifikasi semuanya sebagai kebenaran. Konfirmasi ini mengguncang semua orang di kota. Beberapa orang tua menghela nafas. Generasi baru telah menggantikan generasi lama. Tanpa diduga, Situ Lei dan Liu Chen meninggal dan membantu membuat orang lain terkenal. Segala macam rumor beredar tentang identitas Xiao Chen. Beberapa dari rumor ini terlalu dibesar-besarkan sehingga orang menganggapnya lucu. Bisnis berkembang pesat di restoran terbesar di Azure Peak City, orang-orang memenuhi seluruh tempat itu tanpa ada satu pun meja kosong yang terlihat. Tahukah kamu bahwa mereka telah menemukan identitas si pedang berjubah putih? Pedang itulah yang menantang Bai Wuxue belum lama ini. Hal itu telah menyebar cukup jauh dan luas. Mungkinkah pendekar berjubah putih ini adalah orang yang diakui Bai Wuxue? Seharusnya kurang lebih benar. Para penggarap kedua klan membandingkan lukisan mereka, dan mereka terlihat sangat mirip. Selain itu, mereka berdua adalah ahli pedang dan mengenakan jubah putih. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Jika memang itu orangnya, maka kematian Situ Lei dan Liu Chen bukanlah hal yang mengejutkan atau tidak adil. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang diakui oleh Bai Wuxue, salah satu dari 7 raksasa. Topik diskusi terhangat di restoran itu tidak diragukan lagi adalah si pedang berjubah putih. Tempat itu luar biasa ramai. Xiao Chen, mengenakan jubah hitam berkerudung, duduk di meja di samping jendela di lantai 2. Ketika dia mendengar semua ini, dia tetap tenang dan tidak merasa bangga sama sekali. Itu hanya membunuh 2,5 sage yang sekuat Gumu. Salah satu dari 7 raksasa akan memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, mereka akan mengalahkan keduanya dengan lebih mudah. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya. Saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada koin kristal ungu bulat. Koin kristal ungu di tangan Xiao Chen memiliki banyak tekstur. Ia menampilkan 3 puncak gunung yang tersembunyi di balik awan dengan hiasan timbul di punggungnya sementara bagian depannya bergambar seseorang. Xiao Chen telah menemukan total 10 juta batu roh kelas tinggi di cincin spasial Situ Lei dan Liu Chen, jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Kedua orang ini masing-masing memerintah sebuah klan dan bukanlah petani lepas. Namun demikian, meskipun mereka adalah setengah sage, masing-masing mereka hanya membawa sekitar 5 juta batu roh kelas tinggi. Memiliki jumlah yang kecil sulit untuk dipahami. Selain batu roh, keuntungan terbesar Xiao Chen adalah koin kristal ungu seperti yang sebelumnya. Jumlahnya mencapai ratusan ribu. Koin kristal ungu ini mungkin terbuat dari sejenis biji misterius. Tidak diragukan lagi itu berharga, tetapi Xiao Chen masih tidak tahu apa itu bahkan setelah mempelajarinya selama beberapa hari. Di restoran yang ramai, Xiao Chen memegang erat koin kristal ungu itu. Pada akhirnya, dia masih bertanya pada Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, Ao Jiao, tahukah kamu apa itu koin kristal? Saat ini, Ao Jiao dengan ahli merawat pohon roh paling berharga di cincin roh abadi, pohon kasia bulan. Di bawah perawatannya, pohon muda lunar kasia putih telah berukuran 2 kali lipat dari tinggi aslinya 10 meter. Batang pohon muda lunar kasia juga telah menebal, kini membutuhkan 2 lengan untuk melingkarinya. Dedaunan yang subur kini berkilauan dengan cahaya spiritual, membuatnya tampak indah. Ao Jiao mengesampingkan apa yang dia lakukan dan memicingkan matanya sebentar.
Lalu dia tersenyum licik. Tentu saja saya tahu. Namun, Anda harus memasukkan beberapa batu roh. Sampai sekarang, pohon roh di kebun herbal tumbuh terlalu lambat hanya dengan mengandalkan vena roh peringkat 1 di cincin roh abadi. Xiao Chen tersenyum pahit dan merasakan sakit kepala datang. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan pohon roh di cincin roh abadi. Kenyataannya, pohon biasa membutuhkan waktu 1 atau 2 dekade untuk menjadi dewasa. Pohon roh, sebaliknya, membutuhkan ratusan atau ribuan tahun. Namun, Ao Jiao tetap gigih dalam hal ini. Dia terus mengatakan bahwa itu akan berguna bagi Xiao Chen di masa depan, bahwa semakin awal dia memulai kebun ramuan di cincin roh abadi, semakin besar keuntungannya ketika bertemu dengan kaisar bela diri dari generasi yang sama. Xiao Chen telah membuang sebagian besar batu roh kelas tinggi miliknya ke dalam cincin roh abadi. Kali ini, dari 10 juta batu roh kelas tinggi, Ao Jiao segera meminta 3 juta. Pengeluaran seperti itu membuat Xiao Chen merasa terjepit. Pada saat itu, Xiao Chen memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana Ao Jiao memintanya, dia tidak akan mempedulikannya. Namun, sekarang Ao Jiao mengangkat masalah ini lagi, dia mau tidak mau setuju untuk memberinya 2 juta batu roh lagi. Baru setelah dia setuju barulah Ao Jiao tersenyum puas. Benda di tanganmu ini adalah koin astral. Ini adalah mata uang di antara para pembudidaya tingkat tinggi dari 5 ras utama di alam Kunlun. Kebanyakan kaisar bela diri akan melakukan transaksi mereka dalam koin astral. Xiao Chen mengangkat koin kristal ungu dan bertanya dengan ragu, koin astral, bukankah ini mubazir, dengan adanya batu roh? Ai Jiao tersenyum dan menjawab, bagaimana bisa menjadi mubazir? Itu tidak mubazir bahkan di domain Tianwu umat manusia. Saya sudah bilang, ini adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi antar kultivator tingkat tinggi. Ada juga banyak lelang besar yang melayani para martial sage yang menggunakan koin astral. Yang terpenting, batu roh memiliki efek terbaik bagi kultivator manusia. Namun, mereka tidak begitu berguna bagi ras lain. Misalnya, ras dewa berfokus pada pengembangan energi mental. Sumber daya terpenting bagi mereka adalah Demonic Soul Stone. Ada juga Vian Energy, yang terutama dikembangkan oleh Vian Rache. Efisiensi mengubah batu roh menjadi energi iblis jauh dari sebanding dengan batu jiwa darah. Koin astral dicetak dari biji kristal astral yang ditemukan di alam semesta. Bahan ini diperlukan untuk menempa senjata roh atau harta karun rahasia, sumber daya langka yang tidak dimiliki setiap ras. Ini adalah zat yang paling cocok untuk digunakan sebagai mata uang bersama di 5 domain besar. Setelah penjelasan ini, Xiao Chen akhirnya memahami nilai koin astral. Karena anatomi yang berbeda dari berbagai ras, meskipun mereka semua mengembangkan budidaya bela diri, sumber daya yang mereka butuhkan berbeda. Batu roh yang berfungsi sebagai mata uang di seluruh domain Tianwu mungkin tidak berguna untuk berdagang dengan iblis atau dewa. Saat ini, Xiao Chen sangat membutuhkan sumber daya bersama untuk transaksi dengan berbagai ras. Provinsi Hunluo terletak di tepi domain Tianwu, berdekatan dengan domain Vian. Istana Dewa Bela Diri memiliki kendali yang lemah atas tempat ini. Jadi jumlah manusia dan iblis tetap seimbang di provinsi ini. Situasi ini membantu menjelaskan mengapa Situ Lei dan Liu Chen memiliki koin astral. Kedua kepala klan ini mungkin berurusan dengan para penggarap iblis. Namun, Xiao Chen tidak tahu berapa nilai 100.000 koin astral. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen bertanya, berapa banyak batu roh dalam satu koin astral? Ao Jiao bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum menjawab, pada masa Sangmu, ribuan tahun yang lalu, menurutku satu koin astral bernilai 1000 batu roh kelas tinggi. Namun tarifnya tidak tetap. Misalnya, jika Anda melakukan pertukaran di domain Vian, Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak daripada di domain Tianwu. Saya rasa tidak akan jauh berbeda sekarang. Nilainya harus antara 1000 hingga 2000 batu roh kelas tinggi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Berdasarkan nilai tukar ini, 100.000 koin astral sama dengan 100 juta batu roh kelas tinggi. Bagaimana mungkin tabungan kedua klan selama 100 tahun hanya berjumlah 10 juta batu roh kelas tinggi? Itu sungguh mustahil. Sekarang, semuanya masuk akal. Berita ini membuat suasana hati Xiao Chen baik. Sambil tersenyum, dia melemparkan koin astral ke atas meja dan berseru dengan keras, pelayan. Tolong tagihannya. Namun, Ao Jiao tertawa di dalam hatinya. Meskipun 100.000 koin astral mungkin terlihat banyak, jika seseorang dengan santai membeli 1 atau 2 harta karun rahasia tingkat tinggi yang berkualitas tinggi, tidak akan ada yang tersisa. Pengeluaran para pembudidaya tingkat tinggi jauh dari apa yang dibayangkan Xiao Chen. Ketika pelayan toko mendengar Xiao Chen meminta tagihan, dia segera datang. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah menghilang. Saat pelayan hendak melontarkan kata-kata umpatan, dia tiba-tiba melihat koin astral ungu di atas meja. Matanya langsung berbinar. Setelah dengan hati-hati memeriksa astral koin di tangannya, dia tersenyum dengan gembira dan berseru, astral koin, itu benar-benar astral koin.
Saya sudah lama tidak melihat seorang kultivator yang begitu murah hati. Karena Provinsi Hunluo bertetangga dengan domain Vien, koin astral tidak jarang ada di sini. Oleh karena itu, pelayan toko segera mengenali astral koin dengan sekali pandang. Mengetahui nilai astral koin, pelayan toko hampir melompat kegirangan. Di luar gerbang kota, Xiao Chen melepaskan jubah hitam berkerudungnya. Akhirnya, dia menatap Azure Peak City untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perjalanannya. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen telah pulih sepenuhnya dari kelelahan bepergian di hutan binatang buas selama lebih dari sebulan. Tujuannya tetap sama, itu masih merupakan tanah terlarang tempat Kaisar Guntur memahami keinginannya di domain Vien. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat ini, semua orang di kediaman klan Liu di kota Azure Peak merasa putus asa dan putus asa. Setelah Liu Chen meninggal, klan tersebut tidak lagi memiliki setengah sage untuk melindungi mereka. Mudah untuk mengantisipasi bencana seperti apa yang akan dihadapi klan Liu di kota Azure Peak di masa depan. Ia akan kesulitan mempertahankan prestisenya. Jika bukan karena takut akan akumulasi klan Liu sepanjang sejarahnya yang panjang, musuh-musuh klan tersebut pasti sudah berdatangan untuk membunuh. Namun, perdamaian tidak akan bertahan lama kecuali kepala klan berikutnya, Liu Enze, bersedia menyerahkan sebagian besar bisnis klan. Tuan Muda Liu, apa pendapat Anda sejauh ini? Hanya dengan janjimu bahwa kamu akan meninggalkan sekolah pedang surgawi abadi, Aula Iblis Agung kami akan segera dapat membantumu melenyapkan bocah nakal itu. Seorang pria gagah berjubah kuning dengan penampilan kasar dan galak berkata kepada Liu Enze yang tidak yakin di dalam Liu. Aula besar klan yang terang benderang. Meskipun kota Azure Peak adalah kota berukuran sedang, lokasinya idealnya dekat dengan hutan binatang buas, yang membuatnya sangat menarik bagi faksi-faksi di Provinsi Hunluo dan karenanya diperebutkan dengan sengit selama ini. Tampaknya, klan Situ dan klan Liu menguasai kota Azure Peak, tetapi semua orang tahu siapa tuan sebenarnya. Sekolah pedang surgawi abadi mendukung kedua klan tersebut. Mereka bahkan mendorong konflik di antara mereka, tidak membiarkan salah satu dari mereka tumbuh terlalu kuat. Situasinya mudah dimengerti. Mengingat budidaya setengah sage Situ Lei dan Liu Chen, tanpa pendukung yang kuat, yang diperlukan hanyalah satu martial sage untuk menaklukkan tempat itu. Namun skenario seperti itu tidak pernah terjadi. Semua orang tahu bahwa siapapun yang menyentuh kedua klan itu berisiko menyinggung sekolah pedang surgawi abadi. Melakukan hal itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Yang jelas, pria berjubah kuning itu merasa sangat percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, saya yakin Anda sudah memberitahu sekolah pedang surgawi abadi tentang situasi ini. Namun, mereka tidak bisa menyinggung sekte langit tertinggi atas dua klan kecil. Selain itu, mereka takut jika mereka membunuh si jenius ini, mereka akan mendapat pembalasan dari Istana Dewa Bela Diri. Namun, para penggarap Vien Rache kami tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika kita membunuhnya, itu saja. Selama kita tidak melanggar saling pengertian di antara kita para penggarap iblis, itu akan baik-baik saja. Ekspresi Liu Enze perlahan menjadi rileks. Dia memang telah memberitahu sekolah pedang surgawi abadi tentang semua yang telah terjadi. Reaksi sekolah pedang surgawi abadi persis seperti dugaan pria berjubah kuning itu. Mereka hanya menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka akan mengirim ahli untuk mengelola klan Liu untuk sementara. Kemudian, sekolah pedang surgawi abadi akan menerima Liu Enze sebagai pewaris sejati. Setelah dia berhasil, dia bisa membalas dendam sendiri. Mereka tidak pernah menyebutkan melakukan apapun pada bocah itu. Namun, dia masih ragu. Lagi pula, sebagai manusia, dia merasa sulit menerima ketergantungan pada faksi ras iblis. Namun demikian, ketika Liu Enze teringat bagaimana Xiao Chen telah menghancurkan ayahnya, Liu Chen, hingga menjadi pasta, kebencian yang sangat besar memenuhi kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Baiklah, saya setuju. Selama Magnificent Vien Hallmu bisa membunuh bocah itu, aku akan membantumu mendapatkan kendali atas Azure Peak City. Pria berjubah kuning itu berdiri dan tertawa keras, bagus. Dalam waktu kurang dari sebulan, kepala bocah ini akan muncul di hadapanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika domain Tianwu berbatasan dengan domain Vien di Provinsi Hunluo, manusia dan iblis sudah masuk tanpa izin ke wilayah masing-masing, mengakibatkan pelanggaran hukum secara umum. Baik Istana Dewa Bela Diri di domain Tianwu maupun Istana Iblis Surgawi di domain Vien tidak dapat mengelola area ini. Akhirnya, mereka menyerah. Pengabaian ini tidak menyisakan siapapun yang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kekacauan lebih lanjut. 6 faksi besar ada di Provinsi Hunluo, Sekolah Pedang Surgawi Abadi milik umat manusia, Sekte Mausolem Tulang, dan Sekte Bayangan Darah, serta Aula Vien yang luar biasa dari ras iblis, Sekte Harimau Surgawi, dan Rumah Ular yang melonjak. Keenam faksi ini semuanya adalah sekte peringkat 8. Mereka semua memiliki puncak kuat martial sage yang memerintah mereka. Dalam hal akumulasi, mereka jauh lebih rendah daripada sekte peringkat 9. Namun,
Di antara sekte-sekte peringkat 8, salah satu dari 6 faksi utama ini akan memiliki peringkat yang tinggi di dunia Kunlun. Hanya di satu provinsi, ada 6 sekte peringkat 8 puncak. Bisa dengan mudah dibayangkan kegaduhan dan intensitas perkelahian di tempat ini. Selain itu, karena tidak adanya Istana Dewa Bela Diri dan Istana Iblis Surgawi, para penggarap lepas dari domain Tianwu dan domain Vian, yang melakukan kejahatan besar dan tidak ingin lari ke wilayah kacau yang jauh, bisa datang ke Provinsi Hunluo, untuk bersembunyi, menghindari pengejaran dan eksekusi. Penggarap lepas dari peringkat penggarap jahat domain Tianwu, bandit terkenal, dan bajak laut, atau iblis yang melakukan kejahatan besar di domain Vian sering terlihat di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di puncak gunung di luar Azure Peak City, angin kencang terus-menerus meniupkan awan putih kemana-mana. Pria berjubah kuning dari Magnificent Vian Hall berdiri di puncak gunung ini, menatap dengan tenang ke kejauhan. Kamu, sesosok tubuh yang gesit melompat-lompat seperti monyet, terus mendaki gunung. Dengan setiap lompatan, dia naik 500 meter. Orang ini ternyata memiliki kaki yang sangat kuat. Namun, ketika dia mendarat, dia tampak seringan bulu. Bebatuan gunung tidak retak atau rusak saat terguling. Dalam beberapa tarikan napas, orang tersebut sampai di sebuah batu besar di puncak gunung setinggi 5 km ini. Orang ini juga mengenakan jubah kuning. Namun, pakaiannya tidak teratur, dan rambutnya berantakan. Jelas sekali, dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Tidak diketahui sudah berapa lama sejak dia merawat dirinya sendiri. Sekilas, kata ceroboh akan terlintas dalam pikiran, hanya mata orang ini yang cerah dan penuh dengan energi spiritual yang luar biasa. Sepasang mata ini tampak seperti dua mutiara malam terang yang bersinar di tumpukan sampah. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang melupakan sampah dan fokus pada mata tersebut. Saat pemuda ceroboh ini berjongkok di atas batu besar, tidak peduli dengan bayangannya, dia memasukkan jarinya ke telinganya dan bertanya dengan agak kasar, "Paman pertama, mengapa kamu begitu mendesak mencariku? Saya tidak datang ke Provinsi Hunluo untuk bersenang-senang dan bermain-main, loh." Pria gagah berjubah kuning itu berbalik dan tersenyum. "Feng, aku meneleponmu kali ini untuk membantu Magnificent Vian Hall-ku melakukan sesuatu. Seperti yang Anda ketahui, kota Azure Peak di Provinsi Hunluo Domain Tianwu adalah kota terdekat dengan Magnificent Vian Hall. Kami sudah lama tertarik dengan tempat ini." Pemuda ceroboh dengan nama tunggal, Feng, ini menarik jarinya keluar dari telinganya dan dengan santai mencabut lilin di telinganya. Lalu dia bertanya dengan malas, "Apa hubungannya dengan saya? Sejak Anda bergabung dengan Magnificent Vian Hall, Anda tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan ras kera raksasa kami." Pria gagah berjubah kuning itu merasa agak frustrasi dan berkata, "Dasar bocah nakal. Sekarang setelah kamu dewasa dan sayapmu berkembang, mendapatkan ketenaran dengan julukan monyet langit kecil, kamu lupa bagaimana lelaki tua ini membesarkanmu." Feng cemberut dan berdiri di atas batu besar. Dia berkata tanpa daya, "Baiklah. Memberitahu saya kemudian. Jika hal itu tidak menghalangi urusan saya dapat membantu Anda secara sepintas." Pria berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, "Bantu aku membunuh seseorang. Tentu saja, jika semuanya berjalan baik, saya mungkin tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun." Mata Feng yang cerah menatap pria berjubah kuning itu, dan dia bertanya, "Bunuh seseorang? Dengan budidaya marsial sage kelas rendahmu, kamu masih membutuhkan aku untuk membunuh seseorang?" Pria berjubah kuning itu menjawab dengan lembut, "Terkadang, ada aturan tak terucapkan yang tidak bisa Anda langgar. Dengan statusku, jika aku pergi dan membunuh seorang jenius muda, Istana Dewa Bela Diri pasti akan mencari masalah untukku. Istana Iblis Surgawi di domain Iblis juga akan melakukan hal yang sama. Hal ini mudah dimengerti. Karena kurangnya sumber daya, berbagai ras besar memandang satu sama lain dengan permusuhan. Namun, mereka masih memiliki pemahaman diam-diam pada tingkat tertentu. Jika satu pihak mengirimkan ahli generasi tua mereka untuk membunuh para jenius muda dari pihak lain, dan pihak lain melakukan hal yang sama, keduanya bisa melupakan perkembangan. Mereka akhirnya akan saling memusnahkan, memutus garis keturunan mereka. Masalah generasi muda harus ditangani oleh generasi muda. Tidak ada seorang pun yang akan mematahkan pemahaman diam-diam ini tanpa manfaat besar dalam melakukannya. Saya telah menghubungi salah satu dari 10 kejahatan Provinsi Hunluo, Wu Yuankei. Kultivator lepas ini tidak pernah takut pada apapun. Jika dia gagal, saya ingin Anda mengambil tindakan, kata pria berjubah kuning acuh tak acuh. Feng mengangkat bahunya dan berkata, "Terserah kamu. Namun, aku agak penasaran. Siapa yang kamu coba bunuh? Tidak kusangka kamu masih khawatir setelah melawan salah satu dari 10 kejahatan. Mungkinkah itu salah satu dari 7 raksasa domain Tianwu? Jangan khawatir, orang itu tidak berada pada level itu. Tunggu saja kabarku. Jika aku tidak mencarimu dalam 10 hari, misi ini akan berakhir." Sage berjubah kuning melompat dari puncak, menghilang dari pandangan Feng dalam satu lompatan.
Kultivator jenius dari ras kera raksasa yang berambut acak-acakan dan berjubah longgar, yang menyandang julukan monyet surgawi kecil di domain Vien, tersenyum. Sungguh mengecewakan. Jika bukan salah satu dari 7 raksasa, misi ini akan membosankan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menyadari bahwa masalah telah muncul akibat pembunuhan Situ Lei dan Liu Chen. Dia saat ini sedang bergegas menuju tujuan berikutnya, ibu kota provinsi-provinsi Hunluo. Setelah itu, dia berniat mengunjungi markas besar Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Dia ingin melihat apakah Sekolah Pedang Surgawi Abadi memiliki hubungan dengan Kaisar Guntur. Dalam perjalanannya, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Provinsi Hunluo. Yang mengejutkannya, Provinsi Hunluo ini memiliki 6 sekte peringkat 8, jauh melebihi ekspektasinya. Sekte peringkat 8 di domain Tianwu adalah kekuatan yang tangguh di suatu wilayah. Dengan banyaknya faksi seperti itu di satu provinsi, persaingan di sini akan seperti apa? Nenek moyang pendiri Sekolah Pedang Surgawi Abadi ini sama sekali tidak tahu malu. Dia sebenarnya mengklaim bahwa dia menciptakan pedang bayangan melarikan cahaya guntur. Sekarang, aku benar-benar ingin tahu siapa sage pedang surgawi abadi ini, gerutu Ao Jiao dari cincin roh abadi. Dalam perjalanan menuju ibu kota provinsi, Xiao Chen bertemu dengan beberapa murid dari Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Ketika mereka berbicara, mereka memuji nenek moyang pendiri mereka. Menurut para murid ini, leluhur pendiri mereka tidak hanya memulai sekte ini dari awal, mendirikan Sekolah Pedang Surgawi Abadi yang belum runtuh bahkan setelah 2000 tahun, namun dia juga menciptakan beberapa teknik pedang yang sangat indah. Pada akhirnya, semakin banyak Ao Jiao mendengar, semakin marah dia. Kekesalannya karena beberapa teknik pedang yang disebutkan, termasuk pedang cahaya melarikan diri dari bayangan, adalah teknik pedang yang diciptakan Kaisar Guntur saat masih muda. Sepanjang jalan, Xiao Chen telah mendengar Ao Jiao mengeluh tentang sikap tidak tahu malu ini lebih dari sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu sudah bisa berhenti mengeluh. Petapa pedang surgawi abadi itu mungkin sudah lama mati. Tidak ada gunanya mengutuk dia. Ao Jiao membalas dengan tenang, orang itu sudah maju ke Martial Sage 2000 tahun yang lalu. Jika dia menerobos ke Kaisar Bela Diri, bahkan jika dia hanyalah Kaisar Bela Diri surgawi kecil, hidup 2000 tahun akan mudah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berargumen, itu tidak mungkin. Jika dia menjadi Kaisar Bela Diri, namanya akan bergema di mana-mana. Provinsi Hunluo tidak akan memiliki faksi lain, Sekolah Pedang Surgawi Abadi akan mampu memonopolinya. Yang paling penting, tidak ada murid Sekolah Pedang Surgawi Abadi yang menyebutkan apapun tentang dia menjadi Kaisar Bela Diri. Jika dia memang menjadi Kaisar Bela Diri, mengapa mereka tidak mempublikasikan fakta itu untuk mendapatkan lebih banyak kejayaan? Apa yang Anda katakan masuk akal. Namun, saya tetap merasa itu terlalu kebetulan. Tepat ketika Kaisar Guntur jatuh 2000 tahun yang lalu, Sage ini mendirikan Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Jika dia tidak ingin maju ke Kaisar Bela Diri, mengapa dia menemukan sekte secara gratis? Tujuan utama mendirikan sekte adalah untuk mendapatkan sumber daya bagi diri sendiri untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Ekspresi Ao Jiao menjadi semakin suram. Kecurigaannya terhadap Sekolah Pedang Surgawi Abadi semakin membesar. Xiao Chen memperhatikan maksud Ao Jiao pada akhirnya. Dia bertanya, apa hubungannya mendirikan sekte dengan menerobos ke Kaisar Bela Diri? Dia menjelaskan, orang-orang tanpa bakat atau keberuntungan yang memadai akan membuka sekte demi menjadi Kaisar Bela Diri. Mereka akan mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar dan menerobos secara paksa. Namun, Kaisar Bela Diri semacam ini akan tetap menjadi Kaisar Bela Diri surgawi kecil selamanya dan tidak akan pernah bisa maju. Selain itu, metode ini berisiko tinggi dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bagi sebagian orang, kerugian tersebut tidak sebanding dengan keuntungannya. Xiao Chen melirik kota Hunluo di kejauhan dan berhenti berjalan. Ia berkata, sebenarnya, ini saatnya kau memberitahuku bagaimana Kaisar Bela Diri jatuh saat itu. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya dia tidak ingin mengingat hal ini. Akhirnya, dia perlahan berkata, memang benar, ini saatnya memberitahumu beberapa hal. Xiao Chen selalu curiga tentang kematian Kaisar Guntur. Sangmu adalah Kaisar Bela Diri termuda sejak Kaisar Biru Langit. Dia telah melakukan perjalanan tanpa hambatan di daratan Kunlun, dan praktis tidak ada tandingannya di generasi yang sama. Mereka yang menjadi Kaisar Bela Diri di jalur kultivasi umumnya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka tidak akan jatuh tanpa alasan. Terlebih lagi bagi Kaisar Guntur. Seseorang dengan bakat seperti itu, mampu berdiri di puncak, pasti tidak akan jatuh secara tidak sengaja. Kembali ke Istana Naga Azure, item spirit misterius itu sangat memuji ketika Xiao Chen menyebut Kaisar Guntur. Hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah Kaisar Guntur sudah menjadi Kaisar Bela Diri berdaulat yang terkuat. Ekspresi tercengang di wajah item spirit,
ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Guntur telah meninggal, tidak mungkin dipalsukan. Ao Jiao mengungkapkan ekspresi terluka di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, saat itu, ketika Sangmu baru saja maju ke Kaisar Bela Diri Berdaulat, dia segera menantang Kaisar Bela Diri Berdaulat terkuat, penguasa Guntur. Thunder Sovereign adalah sebuah gelar. Pemegang gelar itu adalah leluhur pendiri Istana Guntur dan Petir, seorang Kaisar Bela Diri Berdaulat dari generasi yang sama dengan Kaisar Biru Langit. Saat ini, ia juga merupakan Kaisar Bela Diri tertua di daratan Kunlun. Banyak orang percaya bahwa Thunder Sovereign adalah manusia terkuat. Bahkan 3 guru suci dari 3 tanah suci mungkin lebih rendah darinya sampai batas tertentu. Tentu saja, ini hanyalah rumor yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, penguasa Guntur telah hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Karena dia sudah lama tidak menunjukkan dirinya, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sangmu telah diberi gelar Kaisar Guntur. Ketika dia maju ke Sovereign Martial Emperor, dia secara alami ingin mengambil gelar Thunder Sovereign. Namun gelar bukanlah sesuatu yang diberikan kepada diri sendiri. Seseorang harus menunjukkan kekuatan yang sesuai sebelum yang lain mengakui gelar tersebut. Oleh karena itu, Sangmu harus melawan Kaisar Bela Diri terkuat saat itu, penguasa Guntur. Saat Sangmu maju, dia mengeluarkan tantangan kepada Kaisar Bela Diri Berdaulat dari generasi yang sama dengan Kaisar Biru Langit. Keberanian seperti itu sungguh terpuji. Xiao Chen bertanya dengan agak cemas, jadi, apakah dia menang atau kalah? Ao Jiao mengungkapkan ekspresi sedih dan bergumam, dia kalah. Orang tua itu, penguasa Guntur, mematahkan pedang kayu Guntur. Apakah itu berarti penguasa Guntur membunuh Kaisar Guntur? Dia bertanya, sedikit tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, lelaki tua itu hanya mematahkan pedang kayu Guntur dan melukai Sangmu dengan parah. Namun, dia tidak membunuh Sangmu. Ia bahkan menyebut kemenangan ini tidak bisa dibenarkan dan mengajak Sangmu untuk melawannya lagi setelah 100 tahun. Xiao Chen bertanya dengan ragu, siapa yang membunuhnya? Saya tidak begitu yakin dengan detail pastinya. Sesaat setelah pedang kayu Guntur patah, aku tertidur lelap, dalam bahaya hancur kapan saja. Pada suatu saat, air mata berkilauan muncul di sudut mata Ao Jiao. Dia berkata, ketika aku terbangun, Kaisar Guntur tidak hanya belum pulih, tetapi luka-lukanya bahkan semakin parah, menjadi sesuatu yang fatal. Saat itu, saya sangat ketakutan, saya menangis. Dia menyuruhku untuk tidak menangis. Ketika saya bertanya siapa yang melukainya, dia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa dia bertemu dengan orang yang tercela dan dia telah dikhianati, bahwa dia mengecewakan saya. Kemudian, dia pergi ke istana Gairah Phoenix untuk meminta sepotong batu bulan ilahi untuk melindungiku. Namun, dia akhirnya bertengkar dengan tuan muda istana mereka. Dalam kemarahannya, Sangmu menyeret tubuhnya yang sekarat dan membunuh tuan muda istana mereka dan dengan paksa mengambil batu bulan ilahi. Kemudian, dia meninggal akibat jejak api suci burung vermilion yang ditanamkan oleh guru suci istana Gairah Phoenix. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang dikatakan Ao Jiao, dia akhirnya memahami keseluruhan cerita. Tampaknya, guru suci istana Gairah Phoenix telah membunuh Kaisar Guntur. Namun, kenyataannya, Kaisar Guntur sudah ditakdirkan untuk mati pada saat itu. Jika dia berada di puncaknya, ketua istana-istana Gairah Phoenix mungkin tidak akan mampu bertahan sebagai Kaisar Guntur Sangmu. Inti masalahnya adalah saat Ao Jiao tertidur setelah Kaisar Guntur menderita kekalahan. Bagaimana tepatnya luka-lukanya berubah menjadi sesuatu yang fatal. Jelas sekali, Kaisar Guntur tidak ingin memberitahu Ao Jiao apa yang terjadi, jadi Xiao Chen juga tidak punya cara untuk mengetahuinya. Ringkasnya kehidupan Kaisar Guntur, ia berasal dari awal yang sederhana dan menjadi terkenal di usia muda. Dalam perjalanannya, dia telah melakukan banyak hal di alam kubah langit, yang berubah menjadi legenda dan mitos. Setelah Kaisar Guntur tiba di alam Kunlun, dia bagaikan ikan di air, bagaikan burung karang terikat yang akhirnya melebarkan sayapnya, yang lebih besar dari langit. Kaisar Guntur berhasil menonjol dari semua jenius tingkat rendah, mengalahkan berbagai murid sekte dan klan domain Tianwu. Setelah ia menjadi Kaisar Bela Diri, ia bangkit sepenuhnya dan melakukan perjalanan ke alam Kunlun tanpa hambatan. Bahkan Kaisar Bela Diri dari berbagai ras besar gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Jatuhnya orang seperti itu menyebabkan semua orang merasa menyesal karenanya. Jika Kaisar Guntur belum mati, dia pasti akan menjadi Kaisar Bela Diri Berdaulat terkuat di domain Tianwu saat ini. Menatap kota Hunluo yang jauh, Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa. Kematian Kaisar Guntur masih terasa sangat aneh. Siapa sebenarnya orang tercela yang disebutkan oleh Kaisar Guntur, orang yang menyebabkan luka-lukanya semakin parah hingga membuatnya mati? Xiao Chen tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Sekalipun dia tahu jawabannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatannya sekarang, bahkan jika dia 1000 kali lebih kuat, dia tidak akan bisa menandingi seseorang yang bisa melukai Kaisar Guntur. Tidak heran Ao Jiao tidak bersedia memberitahunya tentang hal itu.
Sebelum dia menjadi cukup kuat, bahkan jika dia mengetahui sesuatu, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai sebuah cerita. Tidak ada perbedaan antara menceritakannya atau tidak. Maaf, aku membuatmu mengingat beberapa kenangan menyakitkan, kata Xiao Chen, merasa bersalah saat melihat air mata berkilauan di sudut mata Ao Jiao. Dia dengan lembut mengusap air matanya dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, aku sudah terlalu lama mengubur hal-hal ini di hatiku. Mampu membicarakannya berarti saya dapat melupakannya sekarang. Xiao Chen memandang ke depan dengan tatapan penuh tekad. Lalu dia berkata dengan serius, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mencari tahu siapa dalang di balik kematian Kaisar Guntur. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Ao Jiao tersenyum dan berkata, jangan membeli terlalu banyak masalah. Sangmu tidak memberitahuku tentang hal itu saat itu mungkin karena orang itu terlalu kuat. Dia mungkin tidak ingin ada orang yang mencoba membalas dendam padanya. Ayo pergi. Setelah kita mengunjungi sekolah pedang surgawi abadi, kita akan segera menuju ke domain Vien. Anda juga memiliki jalan sendiri untuk dilalui. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dia memastikan untuk mengingat janji tersebut di dalam hatinya. Di masa depan, setelah dia naik ke puncak, dia secara pribadi akan membunuh musuh Kaisar Guntur. Adapun Kaisar bela diri manusia terkuat dari domain Tianwu, penguasa Guntur, Xiao Chen akan mengunjunginya suatu hari nanti dan mengalahkannya, sehingga memenuhi keinginan terakhir Kaisar Guntur. Saat langit akan menjadi gelap, Xiao Chen bergegas ke gerbang kota Hunluo. Kota Hunluo tampak sama megahnya dengan kota langit tertinggi, bahkan mungkin lebih baik. Pemandangan ini mengejutkan Xiao Chen. Dia merasa sulit membayangkan bahwa ibu kota provinsi di provinsi perbatasan bisa lebih megah daripada ibu kota provinsi di salah satu provinsi besar di domain Tianwu. Namun, Xiao Chen melihat pemandangan berbeda setelah dia memasuki gerbang kota. Penggarap memenuhi seluruh jalan. Selanjutnya, semua pembudidaya ini melepaskan ki pembunuh yang kuat dengan tatapan ganas mereka. Jika ada yang menabrak seseorang, perkelahian akan segera terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Orang-orang di sini sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka menyaksikan dengan penuh minat dan sesekali mengevaluasi pertarungan ini, jelas sangat bersemangat dengan hal ini. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen menyaksikan beberapa perkelahian. Orang-orang yang kalah tidak mempunyai akhir yang baik. Mayat mereka tergeletak di jalan, harta mereka dirampok orang lain. Beberapa orang bahkan melacak para penggarap yang memasuki kota. Jika mereka menemukan ada petani lemah yang bepergian sendirian, mereka akan segera mengincar mereka. Seluruh kota tidak memiliki hukum dan kacau. Semuanya bergantung pada kekuatan seseorang. Yang kuat memangsa yang lemah, hal-hal seperti itu terlihat jelas. Xiao Chen tidak ingin menimbulkan masalah apapun, jadi dia melepaskan ki pembunuhnya yang berat juga, sedikit mengintimidasi semua orang di sekitarnya dan menghalangi ketergesaan orang lain. Lagi pula, ki pembunuh sebesar itu tidak bisa diakumulasikan dengan mudah oleh sembarang orang. Sekilas, orang tahu bahwa Xiao Chen sering melewati batas antara hidup dan mati. Xiao Chen dengan santai menemukan restoran dan memesan anggur dan makanan. Kemudian, dia memanggil seorang pelayan dan melemparkan 5 koin astral. Dia berkata, saya punya beberapa pertanyaan. Tolong jawab dengan jujur. Pelayan menyimpan 5 koin astral sambil tersenyum. Pahlawan muda, beritahu saya apa yang Anda inginkan, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ceritakan lebih banyak tentang situasi sebenarnya di kota Hunluo. Kalau begitu, ceritakan juga padaku semua yang kamu ketahui tentang sekolah pedang surgawi abadi. Ketika pelayan mendengar ini, dia menyampaikan laporan dengan lancar. Meski menyinggung banyak hal, ia tidak bertele-tele sama sekali. Segera, Xiao Chen memperoleh pemahaman kasar tentang kota Hunluo. Rupanya, ini bukan pertama kalinya sang pelayan membicarakan semua ini. Namun, ketika datang ke sekolah pedang surgawi abadi, pidatonya tidak lagi lancar. Xiao Chen sudah mengetahui banyak hal tentang sekolah pedang surgawi abadi yang disebutkan oleh pelayan, jadi dia merasa agak kecewa. Pelayan memperhatikan ekspresi Xiao Chen dan tahu bahwa Xiao Chen akan segera mengirimnya pergi. Jadi dia berkata, pahlawan muda, ada berita yang pasti menarik minat Anda. Xiao Chen mendongak dan bertanya, berita apa? Hehe, tentang ini, pelayan itu berhenti sejenak. Xiao Chen mengerti maksudnya dan memberinya 5 koin astral lagi. Pelayan itu tersenyum gembira dan berkata, pahlawan muda benar-benar berterus terang. Kalau begitu, aku juga akan berterus terang. Baru-baru ini, sekolah pedang surgawi abadi mulai bersiap untuk melelang pedang yang patah, itu adalah bagian dari senjata sub ilahi yang rusak. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia berkata, senjata sub ilahi bernilai kota. Itu bahkan akan menarik minat Kaisar bela diri. Sebuah pecahan dari senjata sub ilahi juga sama berharganya dan akan menarik beberapa petapa bela diri. Namun, ini bukanlah berita besar. Pelayan itu tersenyum misterius dan berkata, bagaimana jika itu adalah pecahan pedang Kaisar Guntur?
Begitu pelayan mengatakan itu, baik Xiao Chen dan Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, menatapnya dengan tatapan kosong, terlihat cukup terkejut. Xiao Chen teringat kembali ketika dia mendapatkan pedang kayu guntur, hanya ada setengahnya. Separuh sisanya telah hilang. Bagaimana sisanya bisa berada di tangan mereka? Ao Jiao berseru dengan gelisah dari cincin roh abadi. Xiao Chen, tanyakan padanya apakah itu benar. Setelah melihat ekspresi tidak percaya Xiao Chen, pelayan itu dengan cepat berkata, orang tidak penting ini tidak berani berbohong. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekolah Pedang Surgawi Abadi kadang-kadang menjual beberapa harta bernilai astronomi, semuanya bernilai kota. Sekte lain pasti akan menyembunyikan harta karun tersebut dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Namun, Sekolah Pedang Surgawi Abadi menjual semuanya. Xiao Chen mengangkat cangkir anggurnya dan menyesapnya dengan lembut. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Menurut apa yang dikatakan pelayan, Sekolah Pedang Surgawi Abadi ini tampaknya berperilaku agak aneh. Apa nama lelang ini dan kapan akan diadakan? Karena Xiao Chen sudah tahu tentang pelelangan ini, dia pasti akan pergi dan memeriksanya, melihat apakah ada kemungkinan mendapatkan sisa separuh pedang. Namun, dia hanya punya harapan yang samar-samar. Lagi pula, meskipun itu hanya sebuah pecahan dari senjata sub ilahi, setengah dari pedang itu masih bernilai sebuah kota. Setiap bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata sub ilahi adalah sumber daya yang langka. Bahan-bahan tersebut adalah harta yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Begitu mereka hilang, seseorang mungkin harus menunggu beberapa ratus tahun untuk menemukan yang lain. Setelah setengah bagian pedang dilebur, itu akan menjadi material senjata sub ilahi yang siap pakai. Ini akan menarik minat beberapa martial sage, terutama mereka yang berasal dari sekte yang bersiap untuk menempa senjata sub ilahi. Orang-orang ini rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Setelah senjata sub ilahi ditempa, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan pengguna dapat segera meningkat sebesar 50%. Terlebih lagi, senjata sub ilahi ini dulunya adalah pedang Kaisar Guntur, menambah rasa dan legenda pada senjata palsu tersebut. Tidak praktis bagi Xiao Chen untuk bersaing dengan orang-orang ini dengan kekayaannya. Ini disebut lelang surga yang berkembang. Itu akan diadakan pada tanggal 30 bulan ini. Saat itu, beberapa harta karun lainnya juga akan dilelang, kata pelayan itu dengan senyuman memenuhi wajahnya. Tanggal 30, akhir bulan, tinggal 3 hari lagi. Itu bukanlah waktu yang lama. Melambaikan tangannya, Xiao Chen memecat pelayan itu. Dia berkata dalam hati kepada Ao Jiao, bagaimana menurutmu? Bagaimana sisa separuh pedang kayu guntur bisa sampai ke tangan Sekolah Pedang Surgawi Abadi? Sambil mengerutkan kening, Ao Jiao tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia menjawab, petapa pedang surgawi abadi ini pastilah teman baik sangmu di masa lalu. Jika saya bisa melihat lukisannya, saya pasti bisa mengenalinya. Apakah maksudmu sage pedang surgawi abadi ini adalah orang yang mengkhianati Kaisar Guntur? Xiao Chen bertanya penuh selidik sambil meletakkan cangkir anggurnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, belum tentu. Mengingat kekuatan petapa pedang surgawi abadi saat itu, bahkan jika sangmu terluka parah, sangmu akan mampu membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen bertanya dengan agak tak berdaya, apa yang harus kita lakukan terhadap separuh pedang itu? Mengingat kemampuan finansial saya saat ini, akan sangat sulit untuk memenangkan lelang. Pesaingnya di pelelangan pastinya adalah martial sage yang kaya raya. 100.000 koin astral miliknya tidak ada artinya di hadapan mereka. Ao Jiao tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia menghela nafas pelan dan menjawab, kita lihat saja apa yang akan terjadi pada takdir. Tidak apa-apa jika hanya mencatat siapa yang memenangkan pecahan pedang pada akhirnya. Di masa depan, mungkin kita punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari banyak masalah saat ingin mengupgrade Lunar Shadow Saber menjadi Sub-Divine Weapon. Setelah Xiao Chen makan dan minum, dia menyewa halaman di belakang restoran untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat malam menjelang, seorang penggarap Magnificent Vian Hall pergi ke bagian barat kota, distrik paling kacau di kota Hunluo, dan melihat sekeliling. Ketika dia menemukan tujuannya, dia dengan hati-hati berjalan ke depan halaman. Para pembudidaya lepas yang paling ganas tinggal di bagian barat kota. Jika bukan karena medali identitas Magnificent Vian Hall yang dimiliki oleh kultivator ini, sebagai raja bela diri kelas medial, dia tidak akan bisa masuk ke area ini. Ketika orang ini tiba di depan pintu, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Salah satu dari 10 kejahatan kota Hunluo yang terkenal, Wu Yuankai, berdiam di halaman ini. 10 kejahatan adalah bandit hebat dari domain Tianwu atau domain Vian. Yang paling lemah di antara mereka adalah seorang setengah sage. 3 teratas dari 10 kejahatan adalah martial sages. Bahkan 6 faksi utama di provinsi Hunluo tidak akan berani menyinggung ketiga orang ini begitu saja. Setelah menenangkan diri, penggarap Magnificent Vian Hall ini mengetuk pintu dengan hati-hati menggunakan pengetuknya.
Kemudian dia berseru dengan suara keras, Senior Wu, diri yang rendah hati ini adalah murid dari Magnificent Vian Hall. Beberapa informasi yang Anda tunggu-tunggu telah muncul. Suaranya bertahan lama di kegelapan malam. Namun, tidak ada jawaban dari halaman. Keheningan ini membuat penggarap Magnificent Vian Hall yang berdiri di luar merinding. Masuk. Suara serak akhirnya terdengar dari dalam rumah. Kultivator Magnificent Vian Hall dengan cepat membuka pintu dan masuk. Di dalam halaman, Wu Yuankei mengenakan jubah yang terbuat dari kain karung. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada kedatangan baru itu dan berkata, Aula Vian yang luar biasa hanya biasa-biasa saja. Kamu butuh 7 hari untuk menemukan seseorang. Kultivator Magnificent Vian Hall tersenyum dan berkata, Provinsi Hunluo sangat besar. Menemukan seseorang ibarat mencari jarum di laut. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Lihatlah, ini depositnya, 50.000 koin astral. Setelah Anda menyelesaikan masalah ini, kami akan memberi Anda setengahnya lagi. Wu Yuankei menerima cincin spasial dari penggarap Magnificent Vian Hall. Setelah dia memeriksanya, tatapan serakah muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, beri saya alamat orang itu, lalu tunggu kabar baik saya 3 hari dari sekarang. Senior, terima kasih atas masalahmu. Orang tidak penting ini akan pamit dulu padaku. Orang itu menyerahkan alamat Xiao Chen kepada Wu Yuankei dan segera pergi, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Wu Yuankei melihat sekilas ke alamat itu dan berkata dengan lembut, mendapatkan kekayaan orang lain dan menghindari bencana. Junior, jangan salahkan aku karena kejam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan pelelangan yang dijadwalkan pada tanggal 30 bulan itu, Xiao Chen memiliki 3 hari waktu luang. Karena tidak tertarik berbelanja atau melihat pemandangan karena kota Hunluo adalah tempat yang kacau, ia memutuskan untuk memfokuskan seluruh upayanya pada budidaya. Potongan gambar hantu. Kembalinya naga Azure. Naga melonjak. Di halaman kecil, Xiao Chen menggunakan kurang dari 10% intisarinya untuk mengeksekusi 3 teknik bela diri peringkat surga. Mengenai kekuatan, Soaring Dragon jelas merupakan yang terkuat dari 3 teknik bela diri peringkat surga, karena mengandung momentum naga sejati yang melonjak. Selain itu adalah gerakan yang dipahami dengan sempurna oleh Xiao Chen. Ketika dia menggunakan gerakan ini, tidak ada raja bela diri kelas tinggi yang bisa menandinginya. Bahkan setengah sage pun tidak akan berani bertarung secara langsung. Tentu saja, 2 teknik bela diri peringkat surga lainnya bukan hanya untuk pertunjukan. Ghostly Image Chop memiliki gerakan tersembunyi di dalam gerakan. Begitu Xiao Chen menemukan celah dan dapat memanfaatkannya, bahkan jika dia menghadapi setengah sage, dia yakin akan peluang 50% untuk membunuh lawannya. Dia bisa menggunakan Return of the Azure Dragon beberapa kali berturut-turut. Berbeda dengan Soaring Dragon dan Ghostly Image Chop, teknik ini tidak membutuhkan intisari dan energi mental dalam jumlah besar. Dalam keadaan normal, Return of the Azure Dragon adalah yang paling serbaguna. 2 lainnya melakukan gerakan mematikan. Selain itu, Xiao Chen masih memiliki seni nada naga. Jika digunakan secara tidak terduga, ini dapat memperoleh hasil yang mengejutkan. Selain itu, ini sangat efektif melawan Spirit Beast. Sedangkan untuk menggunakan seni nada naga melawan ahli ras dewa, Xiao Chen tidak berani berasumsi bahwa itu akan berhasil. Lagi pula, dia belum pernah melihat seperti apa teknik bela diri energi mental ras dewa. Tentu saja, Xiao Chen menyimpan diagram api Taiji Yin Yang sebagai kartu asnya. Ia dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuh dari 2,5 sage. Itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Dalam 3 hari ini, Xiao Chen melakukan penilaian sederhana atas kekuatannya. Setelah bertarung dengan Liu Chen dan Situ Lei, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya secara keseluruhan. Di permukaan, kelemahan saya adalah kurangnya kultivasi saya. Namun kenyataannya, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kemauan. Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak, dengan tenang menganalisis perbedaan kekuatan antara 7 raksasa. Bai Wuxue dan yang lainnya beberapa kali lebih lemah dari An Jiangxi. Ada banyak alasan yang menyebabkan perbedaan ini. Namun, faktor krusialnya adalah kemauan An Jiangxi, yang memungkinkannya melampaui mereka beberapa kali lipat. Meskipun budidaya An Jiangxi sama dengan yang lain, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari beberapa petapa bela diri kelas rendah. Yang terpenting tetap memahami sebuah wasiat. Setelah ini, aku harus bergegas ke tempat yang disebutkan Ao Jiao. Siapa yang menyelinap di sekitar sana? Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia berbalik, mundur 100 meter. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan menatap dingin ke arah Wu Yuankei yang berdiri di dinding. Wu Yuankei menatap Xiao Chen saat dia mendarat diam-diam di tanah. Dia tersenyum sinis dan berkata, kamu cukup waspada. Sayangnya, kamu akan segera mati. Wajah Wu Yuankei tidak terlihat tua, dia tampaknya tidak lebih dari setengah baya. Namun, kerutan di sudut matanya dan tatapannya yang dalam memberi kesan lesu pada orang lain.
Jubah hitam lebar menutupi tubuh Wu Yuankei. Dia mengenakan sepasang sarung tangan emas gelap di tangannya yang besar yang tersembunyi di balik jubahnya. Meskipun tidak ada apapun di sekitar tubuh Wu Yuankei, tangisan menyedihkan sesekali terdengar. Isak tangis yang menyedihkan di malam yang sunyi akan membuat setiap penggarap merasa gelisah. Saat orang ini melompat turun, Xiao Chen mengambil kesempatan untuk mundur 200 meter lagi. Dia memandang orang lain dengan ekspresi muram dan tidak berani gegabah sama sekali. Energi mental Xiao Chen sangat luas dan tidak terbatas. Rasa spiritualnya tajam. Biasanya, dia akan mendeteksi setiap kultivator yang mendekat dengan sengaja dari jarak 1 kilometer. Namun, dia baru menyadari Wu Yuankei ketika Wu Yuankei berada 100 meter jauhnya. Jika terlambat, dia mungkin akan mati karena satu pukulan dalam serangan diam-diam. Tangisan menyedihkan terdengar sesekali. Meski Xiao Chen tidak terlalu terpengaruh, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba mengumpulkan rasa spiritualnya di matanya dan menoleh. Memang benar, dia menemukan lebih dari selusin pita cahaya berwarna merah darah yang nyaris tak terlihat menyebar dari luar tubuh Wu Yuankei. Pita tipis ini sehalus benang. Mereka mengelilinginya, bergelombang seperti ombak. Setelah pita cahaya berwarna merah darah, energi spiritual di sekitarnya meningkat, memercik seperti hujan. Embun berkumpul di antara pita-pita yang bergoyang, tampak seperti hulu sungai yang mengalir deras tanpa henti.